mencari domba yang sesat itu. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraan atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anaknya ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Selamat malam, Selamat malam, Romo. Kalau dalam misa 40 hari yang lalu, Romo mengatakan bahwa kematian adalah satu kepastian, maka tidak terlalu sedih untuk sebuah kematian. Kita harus menerima dengan lapang dada, karena memang kita tidak bisa menolak dan menghindarinya, sebab kematian adalah konsekuensi dari kemanusiawian kita. Nah, maka kalau kematian itu perkara manusiawi, nah maka sekarang yang namanya kebangkitan dan juga kehidupan kekal, itu adalah perkara ilahi. Nah, tapi yang harus diingat bahwa kematian ini bukan pemisah, apalagi penghancuran total. Tetapi sebenarnya adalah suatu permulaan, suatu relasi baru dalam keadaan baru bersama Tuhan. Kalau dulu, kalau gereja-gereja yang tua ya, itu biasanya di dekat gereja itu ada makam. Jadi makam orang Katolik itu di dekat kompleks gereja biasanya. Bahkan kalau di yang lebih lama lagi, beberapa makam itu memang di bawah altar. Untuk mengingatkan apa? Bahwa mereka yang sudah meninggal pun berada dalam gereja, bersama-sama merayakan Ekaristi. Karena memang bukan suatu pemisahan total kita. Ingat yang namanya gereja, itu terdiri dari 3 bagian, yakni para kudus yang ada di surga dengan merayakan perjamuan surgawi. Lalu kita yang mengembara di dunia ini, kita yang merayakan Ekaristi ini juga sebenarnya mencicipi perjamuan surgawi itu. Dan satu lagi adalah mereka yang sudah meninggal tapi masih membutuhkan kerahiman Tuhan, yakni yang ada dalam api penyucian. Nah, refleksinya sangat menarik. Apalagi kita belum lama ini merayakan Paskah. Ketika Jumat Agung, ya, memberikan makna terdalam juga untuk sebuah fenomena kematian manusia. Bahwa yang namanya kematian itu seperti merebahkan diri sebenarnya ke dalam tangan Tuhan dan masuk ke dalam damainya. Maka kata-kata Yesus pun ketika dalam disalib, dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itulah makna kematian sebenarnya. Merebahkan diri di tangan Tuhan. Kita pun satu saat harus merebahkan diri kita juga kepada Sang Pemilik hidup. Nah, tetapi iman kita tidak hanya berhenti pada kematian. Iman kita selalu memuat juga namanya kebangkitan dan kehidupan kekal. Ya. Iman terhadap kebangkitan dan hidup kekal ini bukan suatu iman tambahan sebenarnya. Tetapi justru sebenarnya inti, termasuk inti iman kita kepada Allah. Nah, kita juga beruntung melalui peristiwa Paskah yang belum lama kita rayakan itu. Kita semakin sadar bahwa Allah selalu mendampingi manusia itu tidak setengah-setengah, tidak setengah jalan. Tetapi justru Allah lah yang memimpin jalan ini secara konsekuen sampai akhir. Sebab ya Yesus sendiri juga mengalami kematian dan akhirnya bangkit. Maka Allah yang mencipta di awal dalam kitab Kejadian ya, adalah sekaligus Allah yang menyempurnakan akhir seturut kitab Wahyu. Maka kalau kita baca kitab suci, kan itu di awal dalam kitab Kejadian itu menceritakan kisah penciptaan. Dan nanti di kitab Wahyu yang menjadi paling akhir, itu menggambarkan bagaimana Allah menyempurnakan seluruh kehidupan ini. Maka
yang seperti Romo katakan tadi, Tuhan tidak setengah-setengah mendampingi kita manusia dari mulai penciptaan sampai di akhir zaman. Tuhan yang kita imani itu bukan seperti pencipta jam. Bapak Ibu punya jam tangan, punya jam dinding. Nah itu kan sebenarnya ada penciptanya ya. Dan pencipta jam itu sudah membuat sistematisasi jam itu. Sehingga dengan sistemnya bisa bergerak sendiri. Penciptanya lepas tangan ketika jam itu sudah jadi, dilepas dan dia akan berjalan sendiri dengan sistem tertentu. Apakah Tuhan menciptakan alam semesta dan kita manusia itu seperti tukang jam? Yang artinya dia hanya mencipta tetapi lepas tangan setelah itu, karena semua alam ini, semua dunia ini sudah diciptakan dengan mekanisme tertentu. Ya ada yang dimangsa, ada yang meninggal, ada yang lahir, ada bencana kalau misalnya ada sesuatu yang dilanggar dari keharmonisan, itu kan seperti jam. Tidak, tetapi Tuhan kita bukan seperti tukang jam, tetapi yang Romo katakan tadi, dia mendampingi kita dari awal, di tengah-tengah perjalanan hingga akhir zaman. Sebab kita punya Yesus Kristus yang mengalahkan maut. Artinya Tuhan yang dulu mampu menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, pasti juga akhirnya mampu memberi hidup baru kepada mereka yang sudah meninggal. Yesus sendiri terlibat dalam yang namanya sakit, kematian. Ini kan titik yang paling lemah dari manusia, yakni sakit dan mati. Maka jurang antara Allah dan manusia yang begitu dalam sebenarnya dijembatani oleh yang namanya kemanusiaan Yesus Kristus. Maka kalau akhirnya Yesus bangkit, kita masih masa Paskah, mengingatkan kita bahwa Yesus inilah yang menjadi jaminan hidup kekal. Maka dikatakan oleh Santo Paulus, kalau Yesus Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Maka yang namanya kematian itu bukan satu objek khayalan yang menakutkan, seperti di film-film horor, tetapi justru merupakan suatu jalan menuju kebahagiaan bersama Allah. Dalam Injil tadi dengan jelas dikatakan, Tuhan Allah tidak menghendaki satu domba pun hilang. Ya, kalau kita menjadi seorang penggembala, punya 100 domba, satu hilang, ya udahlah, diikhlaskan saja. Daripada saya meninggalkan 99 untuk mencari yang satu, nanti 99 jadi kabur, malah lebih rugi. Tidak. Bagi Allah, satu yang hilang itu sangat berharga. Maka dia mencari sampai ketemu. Dan menurut kata Yesus, betapa jauh lebih bahagianya ketika menemukan satu yang hilang itu, ketimbang ya 99 yang tidak hilang itu. Inilah yang namanya sikap dasar belas kasih Allah. Satu persatu disayangi. Kalau nggak sayang, pasti nggak bakal dicari satu itu. Bahkan mungkin tidak terhitung ya. Kayaknya masih banyak kok dombanya. Masih pada ngemeng-ngembi. Tetapi Allah sayang, dihitung satu-satu. Oh, ada satu yang hilang. Dia kenal siapa yang hilang. Dan dia dicari. Maka kepada Allah yang sungguh menyayangi umatnya satu persatu inilah kita juga mempercayakan Pak Willy. Kita berdoa memohon kerahiman Tuhan, yakni pengampunan atas segala dosanya. Dan semoga Pak Willy diperkenankan beristirahat abadi bersama Allah Bapa di surga. Seperti Romo katakan tadi, kita orang beriman memulai syahadat kita dengan mengatakan, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Boleh juga akhirnya tenang mengakhiri syahadat itu dengan mengatakan, aku percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Kita juga percaya Pak Willy akan diselamatkan oleh Allah untuk menikmati kehidupan kekal itu dan mengalami kebangkitan bersama Yesus. Maka kalau kita tahu bahwa alurnya keselamatan bagi manusia adalah demikian, seperti Romo katakan dulu, kematian itu adalah suatu SOP ya, semacam SOP untuk menuju kebahagiaan surgawi. Bagaimana kita mau menuju ke rumah Bapa kalau kita sendiri belum mati? Maka mari kita sambut ini semua dengan sukacita sebenarnya. Ya. Terkadang memang
Tidak mudah, apalagi bagi keluarga, ditinggalkan oleh orang yang tercinta. Tapi kadang-kadang Romo refleksinya begini terhadap kematian. Jangan-jangan yang terlalu sedih itu kita. Ya, yang pergi meninggalkan sebenarnya sudah bahagia, Wong. Dia tahu mau pergi kemana. Dia pergi ke rumah Bapa loh. Siapa yang tidak bahagia? Bukan kayaknya yang diidam-idamkan oleh kita manusia. Kitalah yang terkadang yang ditinggal, inilah yang sering masih sedih, menangis. Maka Romo mengatakan begini refleksinya. Sungguh sebenarnya yang ditinggalkan selalu lebih miris daripada yang meninggalkan. Bisa jadi kita di sini sedih menangis, tapi sebenarnya saudara kita yang sudah meninggal ini sudah berbahagia. Maka kita yang sedang sedih ini, mari berani tersenyum, sebab kita yakin Pak Willy juga sudah bahagia. Dan memang umumnya seperti itu kan Bapak Ibu ya, di mana-mana dalam kehidupan kita, terkadang kita mengalami kehilangan orang-orang tercinta itu bukan hanya karena kematian. Ya karena ketidaksetiaan juga pasangan, teman bisa meninggalkan kita. Atau memang karena situasi yang buat orang pindah dan pergi, tidak berjumpa lagi. Lihat, terkadang yang meninggalkan itu happy-happy aja. Contoh misalnya ada sepasang kekasih. Seorang cewek ditinggal, dikhianati oleh si cowok. Si cewek nangis berbulan-bulan sampai mau bunuh diri. Tapi yang meninggalkan, apa ya mikir? Orang yang disakiti. Belum tentu. Maka Romo mengatakan, kadang yang ditinggal selalu lebih miris daripada yang meninggalkan. Ingin mengatakan apa? Kita yakin semua orang yang sudah meninggal, apalagi di dalam iman akan Yesus Kristus, pasti akan bahagia. Mengalami kebahagiaan surgawi. Maka kita tidak perlu terlalu menangis. Tidak perlu terlalu sedih. Sebab mereka sudah bahagia. Maka kalaupun keluarga dan kita semua masih sedih atas kepergian Pak Willy, katakanlah, berpasrahlah kepada Tuhan supaya memberikan kerelaan. Biarlah waktu dan Tuhan yang akhirnya menyembuhkan kita. Menarik juga kita hari-hari ini kalau mencermati bacaan Injil dan juga kisah bagaimana setelah Yesus bangkit, kita bisa belajar dari para rasul. Para rasul itu juga merasakan kesedihan yang mendalam ketika Yesus wafat. Ya. Sampai nanti Pentakosta, itu mereka ya sedih. Guru, orang yang disayang meninggalkan mereka. Dulu, tapi setelah nanti kebangkitan, mereka justru akan mengalami suatu transformasi diri, berubah menjadi lebih baik, lebih dewasa, dan lebih yang lain. Dulu ketika masih bersama Yesus, semua dikerjakan Yesus. Para murid itu kan hanya menonton nih Bapak Ibu ya, sambil belajar gitu ya. Nah setelah Yesus bangkit, para rasul mau nggak mau harus sendiri berkeliling, berpencar, mencari, menyembuhkan orang sakit. Maka para murid setelah Yesus pergi itu tidak lagi bicara, Tuhan, ini ada orang sakit, sembuhkan dia. Nah ini kan ketika Yesus masih hidup bersama mereka. Tapi setelah Yesus bangkit, mereka berkatanya, Tuhan, pakailah diriku untuk menyembuhkan orang sakit ini. Nah ini kan kayak semacam naik kelas ya, naik grade. Bahwa dulu hanya followers, sekarang menjadi yang harus melakukannya. Artinya kepergian sosok tertentu, dalam hal ini Yesus Kristus gurunya, menjadi batu loncatan untuk menjadi lebih baik, untuk lebih dewasa. Dan semoga juga kebangkitan Yesus ini mengingatkan kita untuk naik kelas, terutama untuk keluarga, bagaimana setelah ditinggalkan, tentu kita tetap harus melanjutkan hidup ini. Maka murid-murid justru berkembang pesat lewat pengalaman kehilangan Yesus. Yang tadinya peragu, susah mengerti, emosi, mudah emosi, tidak peka. Lihatlah mereka akhirnya menjadi pejuang yang tangguh. Maka bagi orang lemah, kehilangan itu memang mematikan. Tetapi bagi orang yang tangguh, kehilangan itu sungguh mendewasakan. Maka kita mohon rahmat ini, kekuatan iman, supaya kita tetap bisa melanjutkan kehidupan kita dengan lebih tangguh lagi. Dan semoga pengalaman kehilangan ini mendewasakan. Dan kita yakin benar
bahwa Tuhan Yesus sungguh membawa Pak Willy dalam kebahagiaan surgawi itu. Kita mohonkan di dalam perayaan Ekaristi ini kerahiman Tuhan untuk pengampunan dosa Pak Willy dan juga kebahagiaan abadinya. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua. Amin. Mari kita panjatkan doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Tuhan hari ini menguatkan kita semua bahwa umatnya satu persatu disayangi dan kasih-Nya. Dengan keyakinan iman seperti ini, kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Mohon umat menjawab, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami percayakan saudara kami ini, Bapak Antonius Willy Santoso, yang telah Kau panggil 100 hari yang lalu ke dalam kerahiman-Mu. Semoga Engkau berkenan menerima arwahnya dalam pangkuan kasih-Mu di sorga. Kami mohon, dengarkanlah doa kami. Ampunilah dosa hamba-Mu, Bapak Antonius Willy Santoso, yang telah Kau panggil 100 hari lalu. Semoga kasih-Mu yang selalu ingin mencari dombanya yang hilang dan tersesat, menguatkan iman kami yang masih dalam pesiaraan hidup ini. Kami mohon, dengarkanlah doa kami. Berkatilah dan kuatkanlah keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkannya. Semoga teladan baik yang telah dihidupi oleh saudara kami yang telah Kau panggil dapat diteruskan oleh saudara-saudarinya, sahabat, tetangga, dan kami semua. Kami mohon, dengarkanlah doa kami. Bagi kami yang masih dalam pesiaran ini, semoga kami semakin menyadari kasih-Mu yang begitu besar, sehingga kami tidak menyia-nyiakan kebaikan-Mu dalam hidup kami, namun meneruskan kasih-Mu kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, serta orang-orang yang Kau percayakan kepada kami. Kami mohon, dengarkanlah doa kami. Demikianlah ya Bapa, doa-doa permohonan yang kami haturkan dari ketulusan hati yang paling dalam. Kami percaya Engkau mendengarkannya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kita hantar persembahan kita dengan menyanyikan lagu puji syukur nomor 382. 382. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku, gunakanlah menurut hasrat-Mu. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu yang kumohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu ku mohon.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa yang berbelas kasih, kami tunjukkan roti anggur persembahan hidup kami untuk keselamatan hamba-Mu, Bapak Antonius Willis Santoso, dan keselamatan kami semua. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dalam Dia dunia diselamatkan, umat manusia diberi kehidupan, dan orang mati dibangkitkan. Demi Kristus itu pula para malaikat menyembah keagungan-Mu dalam sukacita abadi. Maka sudilah memperkenankan kami ikut serta bersukaria dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Jika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhan, berkenan. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ya Tuhan, berkenan. Marilah mewartakan misteri iman. Yesus Tuhan kami, dengan wafat Engkau menghancurkan kematian, dengan bangkit Engkau memulihkan kehidupan. Datanglah dalam kemuliaan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Antonius Willis Santoso, yang 100 hari yang lalu Engkau panggil ke hadiratmu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah,
bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kristus. Damai Kristus. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas datang pada saya, tetapi sabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami bersyukur untuk perjamuan keselamatan yang telah kami rayakan. Semoga Ekaristik Kudus ini menjadi pernyataan belas kasih-Mu yang tiada tara, yang menerima hamba-Mu, Antonius Willis Santoso, ke dalam perjamuan surgawi di surga. Kami mohon penyertaan-Mu selalu agar kami membangun kehidupan bersama kami dalam damai dan kasih sejati. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup Nderek Dewi Maria.
Monggo. Derek Dewi Maria tentu kemana boten kuat dipujangku tansa Kanjeng Ratu ing swarga namo sumara samya sabdewi mangestono Samdewi Romo Yogi yang terkasih, terima kasih sekali atas perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi keluarga Bu Marta khususnya, juga bagi Pak Willy dan terlebih bagi kita semua. Selamat malam Romo, para suster, Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk keseluruhan kebersamaan kita. Untuk Bu Marta, terima kasih juga kami bisa berdoa, terlibat dalam doa bersama untuk sahabat teman kami Pak Willy. Tidak ada kata-kata selain mengatakan ucapan terima kasih dan syukur, terutama dalam kebersamaan kita mengenang 100 hari Pak Willy. Terima kasih, Ibu Budi, teman-teman, sahabat-sahabat yang telah mendukung di dalam acara ini. Selamat malam, Romo Yogi, para suster SPM dimanapun berada, yang selalu meneguhkan dan menguatkan kami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, keluarga besar dari Mas Willy di Jawa Timur, juga yang ada di sini, keluarga besar dari Borobudur. Teristimewa kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Yogi yang telah secara khusus mendoakan Mas Willy dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih pula untuk para suster, Bapak Ibu karyawan, dan semuanya saja sahabat Handai Tolan. Semoga doa-doa yang telah didoakan untuk Mas Willy sungguh menguatkan dan meneguhkan kami. Semoga Tuhan melimpahkan berkat untuk kita semua. Terima kasih. Berkat dalam.